Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gedung gereja ini ataupun yang ikut ibadah live streaming di rumah. Kita mengucap syukur karena Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita, sehingga saat ini kita boleh bersama-sama datang beribadah. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami senantiasa kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kau layakkan setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata
Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkaulah penolong kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Kami berserah penuh kepadamu Bapa. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah perlindungan kami Bapa. Engkau yang selalu memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
Terima kasih Tuhan. Bagi Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Bagi Engkau tiada yang tak mungkin Bapa. Semua Engkau sediakan buat setiap kami anak-anak yang percaya kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya dengan iman kami, Engkau akan pulihkan setiap kami. Engkau akan selesaikan setiap permasalahan yang ada dalam setiap keluarga demi keluarga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Kami yakin saat Kau berfirman, karena memang perkataanmu itu ya dan amin adanya. Kami aman karena Engkau menjaga dengan setia kepada kami. Amin. Kami menjadi kuat karena Engkau setia untuk menopang kami, Tuhan. Dan memang hidup kami itu hanya ditentukan oleh kuasa-Mu saja. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua nasihat-nasihat pujian dan penyembahan yang kami bisa naikkan kepadamu, biarlah itu naik harum ke hadirat Tuhan. Amin. Dan itu sudah menjadi berkat tersendiri bagi jiwa dan roh kami, baik kami yang ada di gedung gereja maupun mereka yang ada di rumah. Saatnya kami akan membaca firman dan merenungkannya. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami sudah mengucap syukur, dan kita semua jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja yang sudah siap diberkati firman, sama-sama kita katakan amin. Iya, aku menyapa Anda dengan salam kehangatan. Shalom yang diberkati Tuhan. Oke, baik, mari kita akan sama-sama melihat dan membaca ayat yang ke-22 dari kitab Keluaran pasal yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Seharusnya itu ya semua ayat ya, maksudnya di dalam pasal 8, tetapi kita baca satu ayat saja, 22. Kalau sudah mendapatkan, saudara yang di rumah pun silakan baca ya. Dan kita yang ada di gedung gereja, kita juga ikut membacanya. Keluaran, sekali lagi kitab Keluaran pasal 8 ayat 22. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tetapi pada hari ini aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri. Tambah 23-nya, 1, 2, 3. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Sama-sama katakan amin. Kita harus bangga Bapak Ibu ya. Kita harus bangga kalau kita mempunyai Tuhan yang sangat peduli dalam hidup kita. Sudah seharusnya. Kenapa demikian? Karena ini konteksnya orang-orang Israel itu ada di tanah Mesir dan mereka itu dijajah. Ya. Jadi ada belenggu di negeri Mesir bagi orang-orang Israel. Nah, sebab itu melalui kepemimpinan Nabi Musa kepingin keluar bebas dan tidak mau dijajah oleh Mesir. Dan itu pun juga yang diinginkan oleh Tuhan. Biarlah bangsa ini akan memuji menyembah aku. Itu tujuannya ya, dari Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel. Tetapi memang singkat ceritanya, Firaun itu mengeraskan hati. Raja dari Mesir itu mengeraskan hati dan tidak mau melepaskan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, perbudakan di Mesir. Dan akhirnya Tuhan memberikan tulah-tulah. Jadi ada beberapa tulah yang terjadi di sana ya. Dan kita ada membaca di sini Keluaran 8:22, itu ada tulah yang keempat, ada 10 tulah yang dipersiapkan Tuhan untuk orang-orang Mesir. Dan ini ada tulah yang keempat, lalat pikat. Jadi kalau ada orang kena dengan lalat pikat ini, mereka bisa mati. Nah, jadi artinya itu juga membahayakan orang-orang Israel yang ada di Mesir. Tetapi di sini dikatakan bahwa dalam kondisi orang-orang Israel yang seperti itulah, maka ada firman Tuhan datang kepada Musa, tetapi pada hari itu juga
Aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Luar biasa. Umat pilihan Allah diprotek sama Allah secara luar biasa. Sekali lagi, umat pilihan Allah dapat perlindungan ekstra dari Tuhan. Dan inilah orang-orang Israel. Walaupun ada lalat pikat tulah yang keempat untuk orang-orang Mesir, tetapi rupanya ada satu tempat itu, yaitu Gosyen, supaya orang-orang Israel tidak ikut mati karena lalat pikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini bahwa memang bangsa pilihan ini, yaitu Israel, itu adalah milik Allah, biji mata Tuhan. Sakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Pasal 2 ayat yang ke-8. Saya baca buat saudara ya. Sakaria 2 ayat yang ke-8 bunyinya sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu? Perhatikan, sebab siapa yang menjamah kamu? Siapa yang akan menjahati kamu? Siapa yang menyerang kamu? Siapa yang membuat kamu sakit? Dikatakan, berarti dia pun menjamah biji mata Tuhan. Luar biasa loh, orang-orang Israel ini sudah dianggap sebagai biji mata Tuhan sendiri. Siapa yang rela biji mata itu kena debu saja, lalu Anda membiarkan? Ada masalah sedikit aja dengan biji mata, Anda membiarkan. Terakhir Pak Gatot ada masalah dengan mata ya Pak ya? Itu apa? Operasi ya Pak ya? Operasi sedikit atau? Laser, iya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak enak dibiarkan. Tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu lihatlah bagaimana Tuhan yang sudah memiliki bangsa Israel. Lalu bangsa Israel itu dianggap adalah biji mata Tuhan sendiri. Wah ya pasti aman. Setuju sama saya? Setuju? Setuju? Pasti aman dong, ya enggak? Nggak usah bilang biji mata Tuhan itu adalah orang-orang Israel. Lah nggak usah lah, biji mata kita sendiri. Kita kan semua punya biji mata kan ya. Coba kalau kita punya mata saja, kalau ada sesuatu yang tidak enak saja, apalagi mata loh itu. Ya semua organ tubuh ini harus dijaga dengan baik. Tetapi lebih-lebih kalau mata, ya, apalagi itu harus ada penjagaan ekstra. Karena siapa yang akan menyerang kamu, itu berarti dia secara tidak langsung menyerang Tuhan. Kenapa? Orang Israel itu adalah biji mata Tuhan. Pak, sebab itu saya katakan Israel mau dimusuhi oleh siapapun, itu dasar saya kan bolak-balik saya ngomong toh. Israel ini sekarang sudah siap-siap mau diserang. Ya, sampai ada presiden itu berkata, coba berani serang kami akan serang Israel. Saudara nggak usah susah hati, nggak usah bingung-bingung, berdoa mau tidur terus ngorok saja ngorok. Besok pagi lihat televisi, lihat kalau nggak menang. Kenapa? Karena Israel biji mata Tuhan. Tidak mungkin
kalau sampai Israel itu dipermalukan. Memang ada saatnya nanti, tapi itu sudah master plan ilahi Allah. Ada saatnya Israel terdesak. Tapi nanti itu satu ketika. Belum. Jadi sekarang mau perang sama siapa saja. Saya katakan Israel masih terlalu kuat. Kenapa? Karena backingnya Tuhan yang hidup itu. Itu backingnya. Nah, sekarang itu Israel. Jadi kita lihat dulu toh, saya sudah jelaskan bagaimana Israel itu menjadi biji mata Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya sebagai gereja sekarang? Nah, itu kan pertanyaan toh. Bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan? Coba Anda baca Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Sama-sama kita membacanya ya. Ini ayat yang sungguh terkenal ini. Ya, bahkan ini sebutnya ajakan Sang Juru Selamat ini. Ayo, 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30 yang terakhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Loh, ini janji kepada siapa? Orang-orang yang percaya. Hanya orang yang percaya saja yang mau meresponi ajakan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Marilah kepadaku. Kalau bukan orang percaya, nggak bakalan mau. Betul? Kalau bukan orang percaya, nggak bakalan mau. Tapi karena orang percaya, siapa itu? Ya, saudara dan saya. Ya, Anda yang ada di rumah, yang sedang mengikuti jam doa di GBT Ora Labora Surabaya. Anda orang percaya. Maka apa kata firman Tuhan? Maka Tuhan katakan, marilah kepadaku, engkau yang berbeban berat. Ini undangan bukan untuk semua orang, tetapi hanya orang yang mau percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Betul kan? Masa beda sama Israel? Enggak kan? Enggak, karena apa? Biji mata Tuhan. Mari kepadaku, kamu yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak. Di mana-mana kuk itu memang tidak enak. Tahu, kuk itu beban. Dan beban itu mau ringan, mau berat, tetap itu adalah beban. Dan dikatakan bebanku pun itu ringan. Bapak Ibu sekalian, kalau mengekspos yang ringan ini, itu bisa dua. Ringan itu betul ringan, ya. Kenapa ringan? Karena Tuhan Yesus itu yang, dengar baik-baik ini, yang mengolah beban itu yang dipercayakan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi juga bisa ringan itu, dengar, sebetulnya sama beratnya dengan orang di luar sana. Sama. Sekarang apa sih yang tidak terjadi dalam hidup orang percaya, yang terjadi oleh mereka tetapi yang tidak terjadi dalam hidup kita? Apa itu? Di dunia ini ada perbedaan? Menurut saudara ada perbedaan? Tidak ada. Orang di sana kalau makan kecepatan kesedek, saudara juga pernah nggak begitu? Nah, iya kan? Di sana orang di luar sana pernah kekurangan uang. Saudara pernah nggak kekurangan uang? Wah, saudara anti kayaknya ya. Gimana? Pernah nggak kekurangan uang? Nggak pernah. Pernah? Sering. Ini terlalu polos kalau bilang sering ya. Sama saya rasa ya. Mereka sakit, kita kira-kira bisa sakit nggak? Iya sama kan. Mereka bisa mati, kita bisa mati nggak? Bisa. Mereka dicambuk sakit, kita dicambuk sakit nggak? Sakit.
Tapi kenapa ada jaminan Sang Juru Selamat mengatakan, bebanku itu ringan buat engkau. Dengar. Karena apa? Karena memang, dengar baik-baik ini Pak, Bu, dengar. Ini saudara yang di rumah, lihat itu handphone Anda atau televisi Anda. Sebab apa? Sebab Tuhan menjamin masa depan hidupmu dan hidupku. Itu yang membuat ringan. Sudah beban berat. Sampai bongkok gini. Pak, Bu, lihat ini. Tahu-tahu mati. Terus akhirnya setelah menghembuskan nafas yang terakhir, mati. Tahu-tahu Pak, Bu, dengar. Neraka, bukan surga. Padahal udah bongkok-bongkok juga karena beban itu berat. Kita walaupun bebannya berat juga berat. Oh ya, itu berat sampai bongkok, akhirnya mati. Tetapi dengar firman Tuhan menjamin kalau engkau mati di dalam Tuhan pasti masuk surga. Itulah sebenarnya ringan. Jadi ringan itu buat saya ada dua penafsiran. Karena sudah didesain oleh Tuhan, jadi ringan dan betul ringan. Tapi juga bisa dua, yaitu yang kedua, berat memang. Mereka juga ngalami, kita juga ngalami. Mereka kena gempa bumi, rumahnya, kita juga orang Kristen bisa kena gempa bumi kok. Tetapi kenapa ya kok ada jaminan ringan? Karena masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Itu yang membuat kita ringan. 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. Wah, ini tambah ekstrim lagi nih. 1 Korintus 10:13 nih. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi. Oh, ini asik ini asik, unik ini. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, terus 1, 2, 3. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Oh, luar biasa. Pak, Bu, lihat ini. Saya mau meyakinkan Anda, ini hanya bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Sang Juru Selamat. Di luar itu mboten enten. Di luar itu mboten saged. Di luar itu tidak ada jaminan. Tetapi hanya di dalam Yesus ini. Nih uniknya ini. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Termasuk pandemi sekalipun ini. Termasuk sekalipun. Ya, seringkali kita menyebut, siapapun orang akan menyebut soal pandemi karena memang merasakan itu kesusahan. Betul, merasakan kesusahan benar. Ya, dalam kondisi-kondisi yang akhir ini. Tetapi Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau sampai dengar tensimu naik 170, 200, itu bahaya. Bahayanya apa? Kecurigaan. Loh, ini gimana sih? Katanya Yesus itu gembala yang baik. Hah? Katanya gembala yang baik akan menuntun dombanya. Lah kok gara-gara pandemi ini tensinya 200? Loh, kenapa ini? Nggak sedikit orang tensinya tinggi. Tinggi terus. Sampai anak saya Karen itu kemarin saya antar ke itu. Sebetulnya dia mau cerita sama saya karena mungkin tensi saya tinggi. Habis gitu dia ditinggal turun ini di mobil. Itu Karen. Karena mungkin dia ada kepekaan. Waduh, papaku ini kok kayaknya tensinya gitu. Kenapa sampai seperti itu? Seharusnya itu nggak perlu terjadi, nggak boleh terjadi.
Ya, tapi Om, Pak, Daniel, saya sudah punya darah tinggi, ciri darah tinggi yang sudah lama atau turunan. Iya, tapi kalau sudah punya ciri khas darah tinggi, jangan ditambah tinggikan lagi. Berusaha untuk turun. Berusaha turun. Dan memang saya tensi tadi sebelum kesini saya tensi 150/90. Ya, enggak tahu itu tinggi apa enggak itu. Hah? Wah, Pak Edi langsung tinggi. Gaya aku enggak. Biasa ini. Ya. Jadi bilang, Pak, jangan sampai lebih lagi nih. Saya sampai ditanya, umurnya berapa? 57 mau 58. Jangan lagi lebih tinggi. Pak, ini introspeksi diri. Kalau memang kita biji mata Tuhan, orang-orang percaya yang dikhususkan oleh Tuhan. Loh, orang Israel kan dikhususkan. Lalat pikat, jangan takut. Tak sediakan tanah Gosyen. Itu tempat kamu pengasingan di sana. Aku siapkan tempat itu supaya orang Israel tidak kena lalat pikat. Nah, itu kan khusus itu. Benar kan? Itu orang khusus itu. Dan dikatakan Sakaria pada pasal 2 ayat 8, itu adalah biji mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita pun ternyata juga adalah biji mata Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita itu ya tergopo-gopo, langsung mumet, pusing, gitu. Doa belum dijawab, tenang saja. Kenapa? Karena ayat ini firman Tuhan, pencobaan yang diizinkan Tuhan dalam hidupmu adalah pencobaan yang biasa. Dan memang ini dilihat yang kedua, ya, yang kedua itu dilihat dari apa? Dari kacamata kedewasaan rohani kita. Itu memang mau tidak mau. Kalau di rohani kita itu cuma hanya biasa-biasa saja, ya itu kena pencobaan ini ya sudah nggak bisa tahan. Nggak akan bisa tahan. Kenapa? Karena apa? Karena rohani kita tidak bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kerohanian kita bertumbuh dengan baik, kita bisa mengatasi. Tidak pusing kepala. Tidak ambil keputusan yang ngawur. Dikala masa kesulitan, kalut. Di masa puncak itu sudah biasa. Ya, loh, memang betul tuh. Kalau orang lagi di puncak semuanya ada, itu sudah biasa. Orang-orang selalu ngejarnya itu kan. Lalu ada kalimat selanjutnya, di dalam lembah perlu anugerah. Karena apa? Karena masalah sulit sekali, karena di dalam lembah bayang-bayang maut itu kayaknya perlu anugerah. Tapi kalau sudah di puncak, wah, itu sudah biasa. Semua orang mau ngejar sesuatu tempat yang aman, yang enak, udah biasa. Tapi di kala situasi lembah itu kayaknya perlu anugerah. Ya, maksudnya minta terus anugerah Tuhan untuk apa? Untuk bisa kita kuat. Dan betul, kita dijamin oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang kita adalah biji mata Tuhan. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah Anda maupun kita, dalam hal kesulitan apapun yang kita alami, terutama dalam hal ekonomi sekalipun, tidak usah kita cemas. Jangan cemas yang terlalu berlebihan. Jangan. Orang ketakutan, kekhawatiran itu biasa. Biasa. Ya, tetapi jangan terlalu berlebihan kekhawatiran dan ketakutan kita. Kenapa demikian? Ayat 1 Korintus 10:13 berkata,
Pencobaan yang kamu alami itu pada saat kamu dicobai, maka Ia huru besar Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu cakap, kamu pandai, cakap, mampu, bisa untuk menanggungnya. Ayo, jangan jadikan jemaat GBT Ora Labora, jangan jadikan firman ini pendusta. Kalau Anda berkata firman ini adalah ya dan amin, ini adalah perkataan Tuhan sendiri, maka jangan jadikan firman ini adalah pendusta. Jadi kalau betul-betul kita itu punya pencobaan saat kita diizinkan Tuhan, kita mengalami pencobaan-pencobaan itu, maka dengar, Dia setia untuk memberikan kepadamu jalan keluar yang terbaik, sehingga kita cakap untuk menanggungnya. Jangan kalut Bapak Ibu, ya. Jangan pusing, jangan sampai tensimu naik, rugi, ya, rugi apa? Rugi kondisimu itu. Nanti kamu mengambil langkah yang salah, keputusan yang salah, rugi kita. Adalah lebih baik kita terus lipat tangan, tutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Di tengah-tengah melewati lembah seperti ini, biarlah segudang anugerah-Mu itu turun atas hidupku. Harusnya begitu. Maka anugerah Tuhan itu akan memampukan kita, menolong kita, menguatkan kita, dan mengangkat kita dari apa? Lembah bayang-bayang maut. Kata gembala Mazmur 23, dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama, mereka mengalami, kita juga alami sama. Tetapi memang kita diperlakukan khusus, berbeda dengan orang di luar sana. Mereka tidak punya firman ini, tetapi hanya orang percaya. Ya, Anda dan saya orang percaya, kita punya firman ini. Ayo mari semangat lagi di dalam Tuhan, baik yang di rumah, yang di dalam gedung gereja ini. Kenapa demikian? Karena Dia tidak membiarkan biji matanya mau diganggu oleh orang lain. Sebab itu banggalah kita menjadi biji mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membentengi Anda. Tuhan yang akan memberikan kepadamu jalan keluar yang terbaik. Tugas kita adalah kita semakin semangat di dalam Tuhan, tutup mata berdoa, lipat tangan berdoa, minta anugerah Tuhan itu terus turun dan turun atas hidup kita. Supaya apa? Supaya kita cakap untuk menanggung semua masalah persoalan. Kenapa? Karena kondisi pandemi seperti ini, Tuhanlah yang menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, lagu yang terakhir. Dan memang itu kekuatan ya bagi kita sekalian. Karena memang ada sesuatu yang tidak mustahil. Bagi orang lain itu mustahil. Bagi dokter mustahil. Bagi orang-orang yang lain ini mustahil, Pak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita akan nyanyikan sama-sama. Kalau tidak ada pemain musik, saya akan nyanyi solo. Tapi kalau ada, silakan musik. Cepat-cepat naik sini, lalu kita akan doa. Mari kita akan bangkit berdiri. Yang ada di gedung gereja, kita akan bangkit berdiri. Dan kita akan nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diakan jadi kurnia bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang, oh ya, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat, amin, disediakan. Haleluya. Naik, naik, ya. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Oh ya, tak ada yang tak mungkin. Oh, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diakan ada di, sekali lagi katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diberikan. Bapak Ibu sekalian, godaan kita ini seringkali kita kalah. Kenapa? Karena kita selalu berpikir sesuatu yang belum terjadi. Karena kekhawatiran, karena ketakutan kita. Wah, nanti begini nih besok. Wah, nanti 1 minggu lagi. 1 bulan lagi. Nanti bulan depan ini begini dan begini. Betul nggak itu? Selalu kita digodakan dengan pikiran kita. Sebab itu sampai-sampai kuasa Tuhan bisa dikalahkan oleh karena apa? Godaan pikiran kita. Tetapi sekarang kita harus berkata sama Tuhan, bagi Engkau ya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat-Mu itu masih ada sampai saat ini. Kita nyanyikan sama-sama. Sama-sama nyanyikan begini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, haleluya. Dirikannya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi kurnia bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Akan
untuk turun atas hidup kami Tuhan, atas rumah tangga kami, atas perekonomian, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami. Biarlah mujizat itu terus ada. Haleluya. Kasih ya Tuhan. Kalau kami sebagai orang percaya adalah biji mata Tuhan, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kalau kami benar-benar adalah biji mata Tuhan, maka kami aman di dunia ini Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu itu terus turun atas hidup kami. Karena tidak mustahil, kami pun ada di dalam lembah itu Tuhan. Dan kami sangat membutuhkan anugerah itu. Terus limpah dalam hidup kami. Anugerah itu. Tolong mereka yang dalam masalah, baik itu adalah kesehatan fisik, dalam rumah tangga, perekonomian, pekerjaan, sampai dalam pelayanan. Mungkin saja pandemi ini menyerang kami sehingga mengganggu pelayanan kami. Tapi biarlah anugerah-Mu itu limpah dalam hidup kami. Supaya kami dapat mengatasinya dengan baik ya Tuhan. Baik yang hadir di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Terus Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus, Engkaulah yang memampukan kami Tuhan, untuk menghadapi, berjalan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan ini. Tuhanlah yang menjadi nahkoda dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, berikan kesehatan mereka yang sakit, disembuhkan, dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tidak tahu mereka sakit apapun, tapi Engkau Allah yang sanggup menolong mereka. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa Tuhan. Karena Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami doakan supaya dalam usaha pekerjaan kami, bisnis kami, Tuhan selalu buka jalan, sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan dan bisnis kami dengan baik, walaupun di tengah-tengah pandemi sekalipun. Perekonomian rumah tangga kami, sesulit apapun yang Kau izinkan terjadi negara kami, tapi saat tangan kasih-Mu menjamah ekonomi kami, maka dengan iman kami harus berkata, ekonomi kami terus diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis kami, pelajaran sekolah, kuliah, dan pelayanan kami, dalam perlindungan, penyertaan, berkat-berkat Tuhan itu turun atas hidup kami. Bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia ini, Tuhan akan tolong, dan Tuhan akan memulihkan ekonomi ini dari sisi hukum dan lain sebagainya yang sedang kronis saat-saat ini. Pulihkanlah bangsa ini Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong. Bapak Jokowi sebagai presiden, Pak Amin Ma'ruf sebagai wakil presiden, staf kabinet yang ada, Tuhan akan memberikan hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh mereka. Terima kasih Tuhan. Sampai dari Sabang dan Merauke sampai di kota kami Surabaya, tetap dalam perlindungan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara, kalau kami akan pulang, ya Tuhan, lindungilah kami, yang dekat, yang jauh.
tiba di rumah dengan tidak kurang satu pun. Meja makan kami pada malam ini penuh berkat Tuhan. Saat kami akan menyantapnya, Tuhan menguduskan dengan kuasa firman-Mu, menjadi kekuatan kesan kami untuk mengiring Kau dan melayani Kau. Semua persembahan baik yang dibawa ke rumah-Mu ini, di gereja ini, ataupun yang dibawa dalam bank, transfer, dan biar Tuhan tahu itu semua, Tuhan kembalikanlah dengan berlipat kali ganda. Dengan berkat itu kami dapat memberi lagi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Sekarang jemaat, angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Seluruh umat yang dikasih oleh Allah, pulanglah dengan buat demi sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah beri Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan Roh Kudus, Roh penolong dan penghibur bagi setiap kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Kristus datang kedua kali awan-awan menjemput kami sebagai mempelai wanita, dan didapati jemaat yang cemerlang, jemaat yang siap menyatakan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Kita nyanyikan sama-sama. Kiranya Engkau mendekati aku, menerima. Nyanyi dengan imanmu, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Dan memeluk Yesus memberkati.